Jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai what is a digital signature, what it does, how it works. Digital signature atau tanda tangan digital adalah suatu tanda tangan biasa yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Nah, penggunaan tanda tangan digital ini terus berkembang sebagai cara memenuhi kebutuhan akan autentikasi yang lebih cepat dan lebih aman, yang tidak dapat dengan mudah dipalsukan atau dikompromikan. Kelebihan penggunaan digital signature. Yang pertama, menghilangkan kebutuhan untuk sebagian besar langkah offline. Artinya, dengan penggunaan tanda tangan digital, pengguna sekarang dapat dengan aman mengakses, melihat, dan menandatangani dokumen secara online, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk sebagian besar langkah offline. Nah, yang kedua, penggunaan tanda tangan digital bermanfaat bagi banyak pihak. Artinya, pengguna tanda tangan digital bermanfaat bagi pemerintah, bisnis, dan agensi untuk digunakan dengan menandatangani dokumen atau pesan yang terkait dengan e-commerce, pengajuan peraturan, perbankan, dan kontrak. Di samping berbagai aplikasi lain di mana tanda tangan yang dapat diverifikasi diperlukan. Yang ketiga, tanda tangan pengguna tidak dapat direplikasi. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan algoritma kriptografi, tanda tangan pengguna tidak dapat direplikasi tanpa memiliki akses ke kunci pribadi mereka. Berikut adalah contoh kasus penghambat tanda tangan secara tulis. Pengguna pertama-tama harus mendapatkan dokumen yang akan ditandatangani dengan cara menerima dokumen kertas melalui surat atau mencetak dokumen dari sumber online yang ditunjuk. Dokumen tersebut harus ditandatangani secara fisik dan kemudian dikembalikan ke pembuatnya. Ini menyebabkan pengguna menyelesaikan proses offline, yang akan melibatkan proses fisik lain yang dapat dianggap memakan waktu dan mahal dalam mengembalikan dokumen yang ditandatangani dan kemudian langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk memverifikasi tanda tangan. Berikut adalah cara yang lebih aman untuk mengautentikasi tanda tangan. Yang pertama, ketika pesan yang ditandatangani secara digital telah diterima, penerima memiliki alasan yang sah untuk percaya bahwa pesan tersebut berasal dari pengirim yang ditunjuk, bahkan jika pesan tersebut telah disampaikan melalui saluran yang tidak aman. Yang kedua, dapat diautentikasi oleh kunci publik yang disertakan. Proses penandatanganan digital. Ada 3 algoritma yang terlibat dengan proses tanda tangan digital. Yang pertama, pembuatan kunci. Algoritma ini menyediakan kunci pribadi bersama dengan kunci publik yang sesuai. Yang kedua, penandatanganan. Algoritma ini menghasilkan tanda tangan setelah menerima kunci pribadi dan pesan yang sedang ditandatangani. Yang terakhir, verifikasi. Algoritma ini memeriksa keaslian pesan dengan memverifikasinya bersama dengan tanda tangan dan kunci publik. Dengan menerapkan metode kriptografi asimetris, proses tanda tangan digital berfungsi untuk mencegah beberapa serangan umum di mana penyerang berupaya mendapatkan akses melalui metode serangan sebagai berikut. Yang pertama, key only. Key only ialah penyerang memiliki akses ke kunci publik. Yang kedua, pesan yang dikenal. Pesan yang dikenal ialah penyerang memiliki akses ke tanda tangan yang valid untuk pesan yang diketahui, tetapi tidak yang mereka pilih. Yang ketiga, pesan pilihan adaptif. Pesan pilihan adaptif ialah penyerang mendapatkan akses ke tanda tangan pada berbagai pesan yang telah mereka pilih. Alasan untuk mempertimbangkan penerapan proses tanda tangan digital. Yang pertama, penggunaan penandatanganan digital memberikan manfaat validasi tambahan. Yang kedua, tanda tangan digital akan mencegah perubahan yang tidak diketahui terjadi tanpa diketahui. Yang ketiga, pengirim pesan tidak dapat menolak menandatangani pesan secara digital di kemudian hari. Yang keempat, penerima atau orang lain yang mendapatkan akses tidak sah ke pesan juga dicegah dari membuat tanda tangan palsu. Yang terakhir, sebagian besar metode non-repudiation memberikan waktu yang tidak dapat diubah dan memberikan bukti tanda tangan digital jika dikunci pribadi telah dikompromikan atau dicabut. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai digital signature. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.